Mari sekali lagi kita berdoa. Ya Tuhan, Kau segalanya bagi kami, dan biarlah saat ini firman Tuhan menolong kami bagaimana kami bergumul dengan Tuhan. Dan ketika kami mau bergumul dengan Tuhan, itu satu hal yang penting untuk kami boleh menghayati, melakukan, menghidupi, sehingga kami tahu kami tidak hidup sendirian di dalam dunia ini. Dan hari ini kami bersyukur sekali lagi, biarlah firman-Mu menguatkan setiap hati kami. Dan biarlah kami boleh menantikan Tuhan. Dengan kekuatan dari-Mu kami dapat menghadapi semua hal yang ada di dunia ini. Berfirmanlah bagi kami, karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon ini semua. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Ini pertama kali saya memberitakan firman Tuhan di Kebaktian Umum GKRI Kelapa Gading. Terima kasih untuk rekan-rekan hamba Tuhan, Pendeta Randy dan juga Pendeta Kue Moili. Dan biarlah kita bisa bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Nama saya Pendeta Frans Pasaribu, saya besar di Kelapa Gading, belakang Al-Azhar, Komplek BCS. Papa Penatua, Majelis Sinode di Gereja Tradisional HKBP, sebelah gedung Mayori atau Mayora situ ya saudara ya. Saya kecil besar di situ saudara. Kakek nenek dulu tinggal di Jalan Musik Raya, Tarian Musik Raya. Saya tinggal di Komplek BCS, Komplek Wali Kota saudara. Itu masa kecil saya di Kelapa Gading sebenarnya. Sekarang saya melayani penuh waktu di GKJ, Gereja Kristen Jakarta, Jemaat Keramat Jati, Cawang. Dan hari ini saya rindu kita bisa sama-sama merenungkan apa artinya menantikan Tuhan ketika kita bergumul bersama dengan Dia. Dalam khotbah seri ini saudara, kita ingin bukan hanya tahu, tapi kita masuk di dalam pergumulan itu bersama dengan Allah. Oleh karena itu, mari saya ajak kita buka lagi Mazmur pasal 25 ayat 1 sampai 22. Sekali lagi Mazmur pasal 25 ayat 1 sampai 22 yang tadi kita sudah baca. Saya tidak akan membacakan ulang, tapi saya akan memberikan penekanan-penekanan penting apa arti doa permohonan Daud ketika dia punya pergumulan. Nah saudara, saya akan kasih outline-nya dulu saudara ya. Ini satu slide saja sebenarnya. Doa permohonan Daud ini saudara bisa kita bagi 3+1 begitu ya. Kita bagi 4. Jadi ayat 1 sampai ayat 22 itu dibagi 4. Ayat 1 sampai 7 bagian pertama. Penyerahan diri itu penting saudara. Ketika kita menantikan Tuhan, kita perlu penyerahan diri. Dan kita juga perlu menyadari akan dosa kita. Bagian kedua ayat 8 sampai 15 itu pemberitaan kebaikan Tuhan. Jadi di dalam doa terdapat sebuah pola seperti ini. Kalau saudara ingin menantikan Tuhan, kalau saudara bergumul dengan sebuah penderitaan, bergumul dengan sebuah keadaan, saudara penyerahan diri itu penting sekali. Nanti kita akan lihat penekanan-penekanan di dalam ayat-ayat itu. Lalu yang ketiga saudara, ayat 6 sampai 16 sampai 21 itu doa minta tolong di dalam kesesakan. Ada sebuah hati yang terbuka, apa adanya, jujur di hadapan Allah. Tidak ada yang ditutup-tutupi saudara. Istilahnya itu di hadapan Tuhan, coram Deo. Jujur kita tahu kita punya sebuah hal yang hanya kita dan Tuhan yang tahu. Dan di situ kita bebas mengekspresikannya. Dan bukankah itu cara Tuhan yang ajaib untuk membawa kita ke dalam sebuah pertolongan di dalam kesesakan. Dan di bagian keempat ayat 22 itu menjadi permohonan yang tadinya sangat personal antara Daud dengan Allah, menjadi sebuah permohonan kepada umat Allah itu sendiri. Jadi kalau kita lihat strukturnya, ada sebuah alur di situ, sangat personal sekali, I and thou, aku dengan engkau. Sampai puncaknya, aku dengan umatku bersama dengan engkau. Mari kita lihat penekanan demi penekanan di dalam ayat-ayat ini saudara. Menantikan itu bukan sekedar berharap tanpa pasti. Menantikan di sini itu seperti malam menantikan pagi, pasti.
Seperti seorang petani buah menantikan pohon dari buah yang dia tanam. Pasti. Jadi menantikan engkau, menantikan Tuhan, itu adalah sebuah kepastian bahwa Tuhan akan segera menolong kita. Itulah inti daripada sebuah doa, saudara. Jadi sebuah doa itu bukan hanya kita berkomunikasi dengan Tuhan, bukan hanya keluhan-keluhan yang keluar dari hati kita, tapi ada sebuah kepastian di dalam penantian itu. Dan kita lihat apa yang ditekankan oleh Daud ketika dia perlu menyerahkan diri, ketika dia sadar akan dosanya. Mulai dari ayat pertama, kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Saudara, itu bukti penyerahan diri Daud. Dia mengangkat jiwanya, artinya dia berserah, artinya dia beriman, artinya dia percaya, berserah, beriman, percaya. Saudara, itu ibarat kalau saya memberikan kunci mobil saya kepada saudara. Dan saya percaya saudara bisa bawa mobil. Tapi kalau saya sekedar memberikan kunci mobil saya dan tahu bahwa saudara bisa bawa mobil, itu belum cukup. Yang harusnya adalah saya percaya kepada saudara akan mengembalikan kunci mobil itu dan mobil itu beserta dengan seluruh perlengkapannya dengan utuh. Tapi persoalannya adalah siap gak saya ketika saudara membawa mobil saya, dibawa ke dalam satu medan off-road yang mungkin bisa menghancurkan bodi mobilnya, dibawa entah kemana saudara. Lalu tiba-tiba ketika sudah dikembalikan kepada saya dalam keadaan rusak, bahkan gak berbentuk mobil lagi. Nah, ketika kita memahami hal ini dan kita kaitkan dengan Tuhan, berserah, bersandar, beriman bukan sekedar kita tahu seperti seorang yang memberikan kunci mobilnya kepada orang yang tahu bawa mobil, tapi dia percaya bahwa mobil itu akan bisa kembali dengan keadaan yang utuh. Dia percaya meskipun mobil itu adalah mobil yang baru, meskipun mobil itu yang limited edition, dia percaya akan dikembalikan dalam keadaan yang utuh. Nah, itu yang Daud berikan, penyerahan diri seperti itulah. Di dalam pergumulan kita dapat mengerti arti surrender, penyerahan diri saudara. Ini penting untuk kita latih. Nah saudara, penyerahan diri ini hal yang paling basic mendasar di dalam sebuah doa. Penyerahan diri ini menjadi sebuah hal yang membentuk kita. Dan lawan dari penyerahan diri, saudara tahu apa? Saudara akan kaget mendengarnya. Lawan penyerahan diri adalah komitmen kita. Kenapa ini bisa bertabrakan? Karena komitmen itu bicara tentang aku ingin sekali, aku dapat dan aku pasti bisa lakukan. Tapi kalau itu gagal, kita kecewa, akhirnya kita juga akan melakukan satu hal yang mungkin bisa mundur dari Tuhan. Jadi penyerahan diri itu saudara sangat tinggi sekali di dalam sebuah penantian kepada Tuhan Allah kita. Dan komitmen ini kalau tidak diseimbangkan dengan penyerahan diri, komitmen ini akan mematikan kita saudara. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang jatuh di dalam ketika mereka sudah ikut Tuhan, berkomitmen di hadapan Tuhan. Dan ketika mereka mengalami kegagalan, mereka takut karena komitmen mereka dilanggar. Saudara, iman Kristen itu nothing to prove, nothing to hide. Iman kita itu bukan untuk dibuktikan di dalam komitmen, hanya sekedar komitmen. Iman kita itu bukan sesuatu yang disembunyikan, saudara. Bukan sesuatu yang ditutup-tutupi, tetapi sesuatu yang betul-betul penyerahan diri total kepada Allah. Dan Daud, saudara, pergumulannya ini adalah pergumulan yang tidak mudah. Ada beberapa penafsir yang mengatakan dia punya banyak musuh. Bahkan anaknya sendiri bernama Absalom mengejar-ngejar dia. Dan tidak mudah, maka penyerahan diri ini memberikan kita sebuah pemahaman yang segar.
Lihat bentuk kata-kata kerja itu, saudara. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Jadi dia mengangkat jiwanya dengan iman, bersandar, lalu dia memohon, memberitahukan jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Apa artinya jalan-jalan Tuhan, saudara? Saudara, bagi orang yang kehilangan arah, dia perlu petunjuk. Dan petunjuk itu membawa dia ke arah yang benar. Maka jalan Tuhan adalah petunjuk bagi kita yang goyah. Jalan Tuhan akan mengarahkan saudara dan saya kembali kepada satu pemahaman akan Tuhan yang menuntun kita. Kalau tadi vokal grup Hebron menyanyikan Tuhan adalah gembalaku. Saudara, itu salah satu cara Tuhan. Gambaran Allah sebagai gembala adalah petunjuk jalan untuk domba yang sesat. Gambaran Allah tentang gembala adalah bagaimana tuntunan Dia, tongkatnya, tangannya mengarahkan kita kembali ke jalan yang benar. Maka kita bisa melihat betapa pentingnya penyerahan diri dalam bentuk konkret, beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Bukan sekedar lip service, tetapi betul-betul kita masuk di dalam keadaan tanpa ada plan A, plan B. Tanpa ada cadangan-cadangan apapun di sekitar lingkaran kita. Kalau kepepet baru datang ke Tuhan, tidak saudara. Yang kita tahu, kita sudah pengalaman dengan pandemi 2-3 tahun itu membuktikan kita tuh rapuh. Kita memerlukan, menantikan Tuhan, memerlukan Tuhan. Dan ketika dia minta diberitahukan jalan-jalan Tuhan kepadanya, Daud juga minta, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Perhatikan ayat kelima, itu bukti penyerahan diri Daud. Itu bukti betapa Daud itu memerlukan Allah di dalam kehidupannya. Sehingga saudara dan saya sekarang memahami bahwa menantikan Allah itu bukan sekedar seperti seseorang yang menantikan tanpa kepastian. Tapi ada kepastian dan di dalam penantian itu ada penyerahan diri dan unsur itu ada di dalam iman kita, percaya kita kepada Tuhan melebihi komitmen kita. Lalu bagian berikutnya, Daud minta secara praktis bagaimana jalan Tuhan, kebenaran Tuhan membawa dia kembali. Kan dia ingat karena Allah lah yang menyelamatkan dia. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Saudara lihat kata itu diulang. Kata menanti itu saudara ada 3 kali diulang. Dan itu menjadi penekanan bukan kalau ada kata-kata yang diulang di dalam Alkitab menjadi penekanan buat kita. Jadi penyerahan diri ini saudara dibarengi dengan kesadaran Daud bahwa dia adalah orang berdosa. Lihat ayat 7, dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Jadi saudara, ada seorang bernama Martin Luther, dia bilang kita itu dibenarkan Tuhan sekaligus kita itu orang berdosa. Dan ini melekat dalam identitas hidup kita. Kita harus menyadari ini. Jangan sampai kita merasa bahwa kalau kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kalau kita sudah ditebuskan oleh Tuhan, maka kita tidak mungkin berbuat salah atau tidak mungkin jatuh dalam dosa. Saudara, Martin Luther bilang kita itu orang benar sekaligus orang berdosa.
Jadi apa maksudnya? Apakah kita bisa berbuat benar sekaligus bisa jatuh dalam dosa? Yes, betul. Tapi bedanya sebelum Kristus adalah begini saudara. Dosa itu tidak bisa mengikat kita. Dosa itu nggak bisa membelenggu kita. Kalau sebelum kita dapat Yesus, kita tuh dibelenggu dengan dosa. Kita tuh tidak bisa tidak berbuat dosa, selalu berdosa. Setelah Kristus menebus, kita bisa menolak itu dan kita bisa menang terhadap jebakan dosa itu. Menarik bukan saudara? Bukankah itu artinya kita manusia yang utuh? Dan kita bukan sekedar orang-orang yang berpenampilan rohani seperti orang-orang Farisi, saudara. Tapi justru karena kerapuhan kita, Daud mengajarkan kita sadar akan dosa kita. Jadi ayat 1-7 itu memberikan kita gambaran penyerahan diri yang sangat utuh sekali. Iman, percaya, minta Allah menunjukkan jalan, minta Allah memberikan pengajaran kebenaran. Bapak Ibu, saudara, itu semua kalau digambarkan dengan bahasa sekarang adalah minta Tuhan latih kita untuk menata kembali kehidupan kita di dalam Kristus. Itu sebabnya penyerahan diri ini Bapak Ibu Saudara dan sadar akan dosa menjadi poin-poin penekanan dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Nah, sekarang kita lihat bagian kedua ayat 8 sampai 15. Ini terkait dengan pemberitaan kebaikan Tuhan. Saudara, ini sebuah doa sekali lagi. Ketika kita sudah mengakui, sadar, menyerahkan diri, sadar dosa, lalu kita memberitakan kebaikan Tuhan, bersyukur Tuhan itu baik dan benar. Ayat 8 dikatakan, sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Lagi-lagi kalimat menunjukkan jalan diulang di situ. Saudara bisa lihat betapa pentingnya memberitakan kebaikan Tuhan. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Mengajarkan jalannya diulang lagi kepada orang-orang yang rendah hati. Jadi saudara, ini satu pengagungan, ucapan syukur kepada Tuhan, memberitakan kebaikan Tuhan. Dan saudara, kita mau melatih ini dalam pergumulan kita. Menantikan engkau dalam kondisi yang tidak mudah. Ekonomi sekarang saya tidak tahu bagaimana kondisi saudara di marketplace. Apakah resesi yang diramalkan itu saudara mulai rasakan atau belum? Apakah kita belum keluar dari kondisi krisis ini atau sebenarnya Tuhan sedang menata ulang tapi sedikit demi sedikit? Bisakah saudara dan saya tetap memberitakan kebaikan Tuhan meskipun toko kita tutup satu misalnya? Bisakah saudara mempraktekkan bersyukur kepada kebaikan Tuhan meskipun orang yang kita kasihi terenggut nyawanya? Gak gampang Bapak Ibu. Karena ini menjadi sebuah hal yang sangat-sangat membuka keadaan kita saudara. Bapak Ibu, saya ingin bagikan sedikit. Apa yang saya omongin ini saudara, saya alami. Kita tahu COVID itu banyak sekali merugikan orang. Saya juga, abang ipar saya dari pihak istri itu meninggal karena COVID. Badannya gede, kerjanya di kapal, bagian kepala kapal mesin saudara. Engineeringnya saudara. Digaji pakai dolar. Tapi dia kena varian Delta. Sabtu kena, Minggu meninggal. Dan itu semua membuat semua famili itu panik. Ini orang sehat, olahraga rutin. Kok bisa? Jadi Minggu dia dikubur saudara. Setelah kebaktian umum 1 seperti ini, saya izin ke majelis untuk ke rumah sakit
di Cibubur saudara, dan dia bilang, rumah sakit bilang ini udah selesai, tinggal dikubur. Kuburan Pondok Rangon udah penuh. Waiting listnya minta ampun saudara. Mau kubur orang waiting list, bayangin. Ada satu kuburan daerah-daerah situ, ada perumahan entah apa namanya, Menteng atau apa gitu ya, Menteng Residen atau apa. Di tengah-tengah perumahan itu ada kuburan juga saudara, tapi gak terlalu besar. Di situ juga waiting list. Jenazah udah selesai di rumah sakit jam 11 siang, pihak kuburan bilang jam 5 baru bisa masuk. Soalnya menunggu, tukang galinya sedikit. Kecuali dia bilang, keluarga mau gali sendiri. Bisa masuk jam 1. Wah saudara, kita doa, kita kumpulin orang-orang, kita bergotong royong. Saya baru lihat di situ saudara. Ketika almarhum dimakamkan, yang gali kuburannya itu majelis dari gereja, dia berjemaat. Majelisnya turun menyingsingkan lengan baju, gali tuh kuburan. Dalam. Dengan perlengkapan APD saudara. Wah itu baru saya lihat saudara. Dan pendetanya karena udah senior sekali, dia minta maaf, dia harus melakukan prosesi penguburan via Zoom, saudara, pakai handphone kamera seperti ini saudara, via Zoom. Tapi itu enggak menjadi persoalan karena memang situasinya seperti itu. Saudara, gimana saya bisa bilang Tuhan baik ketika dia merenggut, karena kami itu dari ipar-ipar itu dekat sekali Bapak Ibu, dekat sekali. Maka memberitakan kebaikan Tuhan di tengah Tuhan mengizinkan orang yang kami kasihi dipanggil oleh dia, itu tidak mudah. Dan dia hanya satu-satunya tulang punggung keluarga. Dan bagaimana saya bisa belajar bertanya sama Tuhan gini, bukan bilang kenapa Tuhan. Nah kalau orang yang masih dalam struggle, dia akan pertanyaannya pasti itu, mengapa Tuhan? Mengapa dia? Mengapa sekarang kau ambil? Mengapa saat-saat dia dibutuhkan menjadi tulang punggung keluarga? Nah saudara, itu pertanyaan yang umum, mengapa? Tapi dalam perjalanan waktu pertanyaannya akan berubah. Apa ya Tuhan yang sedang kau kerjakan melalui peristiwa kematian ini? Setelah dia meninggal, istrinya gak kerja, anak-anaknya masih sekolah, paling besar SMA. Dia jual rumahnya di Cibubur, dia kembali ke kota Ambon. Starting over, mulai dari nol. Istri saya orang Ambon, saudara, saya orang Batak. Jadi kakak ipar saya ini sepeninggalan suaminya yang meninggal karena COVID, pergi ke Ambon. Dia sekolahkan anak-anaknya di sana, dia mulai usaha di sana. Dan 1-2 tahun saudara, saya kira Tuhan akan bangkitkan dia kembali tanpa seorang suami dengan 2 anak, 1 masih SD, 1 SMA. Ternyata enggak saudara. 2 tahun itu dia enggak kuat menghadapi realitas kehidupan tanpa suami yang menafkahi. Dia pikir dia bisa jualan baju-baju butik atau membuka tempat makan karena dia pintar memasak. Ternyata saudara, Tuhan izinkan dia pun meninggal dunia saudara. Wow. Jarak 2 tahun dari suaminya. Kami gak habis pikir. Saudara, saya orang yang pengen tahu kenapa dia meninggal, apa alasan Tuhan kasih dia meninggal. Meskipun saya seorang rohaniwan, tapi dalam keluarga ini saudara, kalau ada pergumulan tentang 1 orang yang diambil Tuhan, lalu ada lagi, wah saudara, ini satu hal pergumulan yang benar-benar membuat saya itu perlu mencari apa ya Tuhan yang mau kau lakukan. Penyebab kematiannya sepele saudara. Di kampung, di Ambon itu saudara, itu banyak pulau. Dari kota Ambon ada 2 jam naik speed. Di kampung itu, di pulau itu, giginya sakit. Dicabut.
lagi sakit gigi, geraham belakang dicabut, pendarahan, masuk rumah sakit, semuanya drop, HB turun, bengong-bengong dia. Hanya karena giginya dicabut, karena sakit dia udah gak kuat lagi. Dan dia meninggal, semalam doang di rumah sakit. Kita nggak tahu alat yang dicabut itu steril atau enggak, kita nggak tahu yang namanya di kampung itu perawat, suster atau orang awam, kita nggak pernah tahu itu saudara. Kita pengen menyalahkan siapa sih tersangkanya, kita pengen bawa ini ke dalam ranah hukum. Tetapi kami bergumul sekali. Jadi anak-anak mereka sekarang yatim piatu. 2 orang ini akhirnya kembali dibawa ke Jakarta, anak-anaknya laki-laki yang SMA dan SD. Kita rapat keluarga, mau ikut siapa sekarang? Papa mama udah gak ada. Anak yang SMA itu saudara udah terpapar dengan pergaulan buruk. Ya usia-usia aktualisasi diri lah, saudara yang punya anak remaja pasti paham maksudnya. Dan disitulah kami berdoa kepada Tuhan. Dan saudara akhirnya Tuhan jawab dengan peristiwa itu dan gak mudah prosesnya. Anak yang laki-laki ini kami mentoring saudara. Istri saya itu dekat sekali dengan dia. Udah dianggap anak sendiri. Dan akhirnya diputuskan dia ikut dengan keluarga adik dari papanya. Adik laki-laki papanya belum punya anak. Dan akhirnya mereka mengadopsi anak ini menjadi anak mereka. Dan puji Tuhan yang sekarang SMA ini saudara sedang ikut satu kursus supaya dia bisa masuk ke universitas negeri nantinya. Dan kami support dia. Kami bilang, oke, kalau namanya Theo saudara, Theo kalau kau sudah salah pergaulan, arah kembali ke Tuhan, Tuhan tunjukkan jalannya kepadamu. Nah, saudara itu real dalam kehidupan kami di dalam keluarga. Jadi ini bukan sekedar teori-teori, tapi perlu dialami. Jadi itu yang dimaksud dengan memberitakan kebaikan Tuhan meskipun keadaanku seperti itu. Saya percaya saudara punya pengalaman seperti itu. Pertanyaannya adalah, masihkah kita memberitakan kebaikan Tuhan? Nah bagian ketiga saudara, jadi intinya itu di bagian ketiga ayat 16-21, disitulah permohonannya Daud dinyatakan saudara. Saudara ada satu tradisi ya bagus sekali orang-orang Ibrani itu namanya meratap. Meratap saudara, 16-21 itu penekanannya adalah ratapannya Daud. Saudara seringkali kita tuh jarang meratap. Kita tuh kayak dibius oleh dunia untuk terus dimotivasi supaya kita hebat, kita gak akan gagal, kita gak pernah jatuh, kita akan selalu menang. Tetapi di dalam tradisi ratapan, meratap itu adalah merenungkan, menangisi hidup kita. Dan Tuhan suka dengan orang yang remuk hatinya, yang hancur jiwanya. Di Mazmur yang lain Tuhan bilang gitu. Tuhan lebih suka dengan orang yang meratap, merenungkan kehidupannya dibandingkan dengan persembahan-persembahan bahkan. Wah saudara itu sesuatu hal yang membuat saya berpikir ulang lagi tentang bagaimana menyenangkan Tuhan. Yaitu 16-21 dikatakan, berpalinglah, 17 lapangkanlah, 18 tiliklah, 19 lihatlah, 20 jagalah kiranya. Saudara kalimat-kalimat kata kerja aktif itu membawa kita kepada sebuah ratapan di hadapan Tuhan. Jadi boleh berkeluh kesah di hadapan Tuhan. Boleh menangis di hadapan Tuhan. Ketika kita mau menantikan Dia, maka merataplah. Merataplah saudara. Berlatihlah untuk menyelami jiwa kita.
Nah saudara, ini akan sangat sulit kalau kita dalam posisi orang-orang yang tidak suka sekali dengan persoalan dan kita punya satu sikap yang salah terhadap realitas dunia ini. Jadi orang-orang naif, gak pernah matanya mau terbuka dengan kondisi kehidupan yang sebenarnya. Dan itu berbahaya sekali. Saudara, merataplah dalam pergumulan kita. Sehingga hati kita yang sesak, sengsara kita, betapa banyak musuh. Daud bilang, ingatlah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Bapak Ibu, ini sebuah proses orang Kristen yang bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Jangan sampai kita berpikir grafiknya ideal naik seperti ini, enggak. Orang Kristen yang bertumbuh dalam keselamatan dan penebusan di dalam Yesus, grafiknya itu kadang naik, kadang bisa datar, kadang bisa berputar di tempat, saudara. Enggak pernah bisa ideal lurus begitu, enggak ada, saudara. Tidak ada satu orang di dunia ini, sekalipun hamba Tuhan, yang punya grafik pertumbuhan rohaninya ideal. Kita akan bergumul sekali lagi dengan Tuhan. Apa sih tujuannya Tuhan kasih pergumulan kepada kita? Supaya kita ngerti siapa kita dan siapa Allah. Itu kata John Calvin, saudara. Mazmur ini potret bagaimana diri kita dan diri Allah. Pandangan kita tentang diri kita bagaimana, pandangan kita tentang Allah bagaimana. Inilah potret Mazmur. Dia seperti X-ray, ronsen, yang bisa melihat anatomi tubuh, dan dia akan memeriksa jiwa kita, saudara. Maka doalah, minta tolong dalam kesesakan. Pernahkah saudara melihat itu dalam kehidupan saudara mengikut Kristus? Dan yang terakhir, saudara, doa ini ternyata juga untuk bukan hanya personal tapi juga komunal. Di ayat 22 dikatakan, ya Allah bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Sehingga kita melihat satu gambaran yang jelas sekali bagaimana karya Allah di dalam Kristus itu menuntun, menyelamatkan kita di dalam pergumulan kita menantikan Allah. Teruslah bergumul di dalam iman kita dan lihatlah betapa Tuhan menyayangi engkau dan aku. Berilah ruang kepada kita untuk meratap. Berilah ruang di dalam kehidupan spiritualitas kita, doa-doa kita kepada Tuhan. Janganlah lagi kita doa dengan yang klise-klise, saudara. Izinkan saya mendaratkan ini dengan konkret, saudara. Jangan lagi kita doa untuk hal-hal yang klise, yang sepertinya bagus tetapi itu klise, saudara. Tapi doalah, lihatlah jiwa kita. Doalah untuk kita yang, Tuhan aku ini hancur hatiku. Tuhan aku ini benar-benar bergumul dan aku ingin mengadu kepadamu, meratap kepadamu. Akan menarik sekali kalau saudara bisa melatih ini dalam kehidupan persekutuan doa kita. Akan menarik sekali kalau kita bisa jujur di hadapan Tuhan dan kita enggak menjadi seorang seperti mendiang petinju yang sangat populer, terkenal, Muhammad Ali, saudara. Saya ingin kasih contoh ini supaya kita tahu kerapuhan kita. Suatu hari Muhammad Ali, saudara, terbang pakai pesawat. Dan ketika ada turbulence, pilot kasih kode, ada lampu, fasten your seat belt.
lampu untuk kencangkan sabuk pengaman karena goyang. Pramugari cek semua dari depan sampai belakang, semua mematuhi kecuali Muhammad Ali. Dia nggak mau pakai seat belt. Pramugari dengan senyum berkata, "Pak, tolong pakai seat belt. Pesawat lagi turbulensi." Dan Muhammad Ali bilang, Superman nggak butuh pesawat. Superman nggak butuh seat belt. Wah, pramugarinya senyum dan dia balas lagi, "Pak, Superman juga nggak butuh pesawat." Kadang kita kayak Superman, nggak butuh Tuhan, karena kita masih punya plan A, plan B itu. Kita masih punya pegangan. Sehingga kehidupan spiritualitas pertumbuhan kita itu nggak otentik. Karena ya nggak usah lah minta sama Tuhan, saya masih punya kok yang ini, saya masih punya cadangan ini, saya masih punya rencana ini. Nah saudara, ketika Tuhan ambil semua dalam lingkaran kita, semua backup plan kita diambil sama Tuhan. Saudara gak akan bisa bilang, aku gak butuh Tuhan. Jadi mari kita praktekkan ini. Menantikan Tuhan dengan seluruh kehidupan kita, penyerahan diri yang dibuktikan dengan angkat jiwaku, berserah penuh, percaya, beriman, minta Tuhan beritahukan lagi jalannya, tunjukkan jalannya. Kita buktikan juga dengan tetap memberitakan kebaikan Tuhan. Di dalam situasi apapun. Dan kita juga minta doa, minta tolong Tuhan, lepaskanlah aku dari kesesakan ini. Saya percaya saudara akan bertumbuh dengan pengalaman-pengalaman yang fresh dan baru, dan penambahan pengetahuan kita tentang Kristus itu juga bertambah. Bahwa Allah bukan hanya Allah yang diam di dalam penantiannya, tapi Allah yang hidup dan menjaga saudara dan saya seperti Daud. Meskipun sepertinya situasinya sulit sekali, tapi Allah di dalam kemahakuasaannya, kedaulatannya itu memegang tanganmu dan tanganku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami belajar Mazmur 25, 1-22. Menantikan Engkau. Biarlah ini bukan sekedar pengetahuan di kepala, tapi sebuah pembaruan dalam hati kami, supaya kami mengalami ini dalam setiap area hidup kami. Mungkin kami pernah merasakan Tuhan jauh, ampuni kami. Ternyata Engkau dekat, meskipun kami dalam kesesakan Engkau ada di situ Tuhan. Ajarlah kami untuk terus bergumul dengan pergumulan-pergumulan ini, sehingga kami tahu makna, tujuan. Latihlah kami untuk bisa meratap satu latihan jiwa buat kami, untuk kami bisa melihat dengan jujur. Kami bisa bercermin dengan firman, kerapuhan kami. Dan kami bersyukur oleh karena Kristus juga telah melewati pergumulan-pergumulan yang bahkan melebihi pergumulan kami. Oleh karena itu, bukalah mata rohani kami, supaya kami sungguh-sungguh belajar menantikan Tuhan dengan pasti. Berkati setiap kami yang hadir, dan ajar kami kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.